Lestari itu tidak buat patokan, nggak usah dipikirkan, yang penting lestari itu. Kalau mau jadi ya mau cepat punya tangkaran jadi, EF itu jangan pelit gitu, variasikan. Dihitung boros, hitung-hitungan burung sekarang ini cucak hijau murah-murah kok diternak, jangan lihat nilai jualnya, tapi lihat ke depannya nanti apa yang saya sampaikan di depan tadi, misi saya apa segala macam, dan bisa memberikan contoh bagi semua pecinta cucak hijau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Cipto yang ingin berbagi-bagi tentang ilmu menangkar cucak hijau. Selamat datang di penangkaran kami LHS Bird Farm Cibubur yang menangkarkan cucak hijau. Mari Mas, kita tengok tangkaran saya. Nah ini di hari pertama ya, kita kasih EF-nya ulet Hongkong. Terus minumnya itu masih jus nunung. Kemudian untuk hari berikutnya itu beda. Kalau besok kita kasih EF-nya itu pakai maggot. Maggot ketemunya dengan sirup marjan ditambah stimulan dan susu bubuk untuk settingan buat minumnya. Kemudian buahnya kita besok cari buah naga. Kalau nggak ada buah naga ya buah apel, buah sawo. Intinya itu yang mengandung manis. Jadi divariasikan. Hariannya itu beda-beda. Nah nanti karakter betina itu ketahuan. Ada yang mau minum ini apa enggak, gitu loh. Ada yang mau makan maggot apa enggak. Alhamdulillah nih saya usahakan nih betina itu suka apa aja. Jadi gampang mas nyeting birahinya. Kalau betina nggak suka ulet ya susah naik birahinya. Kalau betina nggak suka pentol kroto ya susah. Makanya diselang-seling itu agar gampang, dan cari karakter betina yang doyan makannya ini, jadi kita tahu nih, ini alhamdulillah nih betina saya ini malah doyan semua gitu loh, maggot doyan, pentol kroto doyan, jadi gampang, nggak perlu pusing-pusing gitu loh. Tinggal nunggu waktu dan kenyamanannya, sambil nunggu dia subur sehat, entar pasti masa kawinnya ngelepernya tuh datang, jadi kita dengan senang hati gitu. Nah ini buat settingan hari kedua. Kemudian hari ketiga itu EF-nya kita ganti pentol kroto. Pentol kroto kembalinya ketemunya dengan jus nunung. Jangan lupa pokoknya bolak-balik itu EF-nya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Diseling mulu, buahnya juga diseling mulu. Kemudian imbanginya pakai mandi. Jangan sampai lupa mandi. Kalau lupa mandi pasti ambrol. Betina masih ambrol gitu. Nah kalau mandi betina itu cukup kasih cepuk mas, seperti ini mas, sini mas, nih cepuk, ini tadi pagi kan mandi dia, ini belum saya angkat nih, kasih aja cepuk, dia pasti mandi kalau jadwalnya mandi. Mandi itu bisa dibikin 2 hari sekali, bisa dibikin sehari sekali, maksudnya setiap hari bisa, tapi yang bagus tuh 2 hari sekali biar birahinya itu cepet naik gitu. Jadi tetap mandinya di dalam sangkar, nggak usah pakai keramba ya. Pokoknya kalau emang di ruang tangkarnya itu nggak nyorot matahari gini ya, mau nggak mau kita harus usahakan jemur gitu loh. Jemur keluar. Tips saya itu tetap harus penjemuran. Kalau tidak pakai penjemuran birahi tidak akan dapat gitu. Semua itu burung harus sehat kena jemur. Maka ini sebelum saya tutupin, kalau pagi itu kejemur, kesorot. Jadi kita karakternya kita pahamin, makanannya kita selang-seling. Pokoknya jangan pelit EF lah. EF apa aja kasih biar cepet suburnya.
Yang bikin pusing itu teman-teman, banyak yang japri ke saya, WA saya itu kendalanya bikin betina birahi gitu loh. Yang bikin pusing pertamanya karena apa? Mereka tuh nggak tahu karakter betina yang dia pakai, apakah itu umurnya itu masih muda atau udah tua gitu loh. Jadi dia cuman asal aja kasih umpan nggak birahi gitu. Jadi kita satu nggak tahu karakter, itu intinya ya. Saya jawabnya, lihat dulu karakter betinanya, udah mapan umur belum, terus udah mapan di kurungnya belum, terus intinya ya cukupin asupannya. Kayak tadi saya bilang, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu selang-seling, jadi apa aja itu doyan gitu. Tambahin vitaminnya, vitamin dari jus nunung juga boleh, pakai J1 juga boleh, bagus. Terus pakai marjan nggak apa-apa. Jadi yang bikin pusing tuh begini. Terus banyak lagi kendalanya tuh, betinanya udah nungging, cuman jantannya tuh nggak mau ngawin. Nah itu settingannya pada belum tahu. Jantan tuh nggak boleh over emosi dan nggak boleh juga over birahi. Dia standar aja gitu. Tengah-tengah lah istilahnya. Setelah dapat tengah-tengahnya, coba kita campurin. Dia malah matokin pantat, nggak mau ngawin, matokin pantat betina, itu kurang gimana? Cabut lagi, pisahin, jebolin birahinya, hajar pentol kroto, pisahin sendirian di luar atau di teras, kayak mau di luar. Jangan lihat betina sampai dia buang isian, bongkar isian sendiri, ya kayak nyeting lomba gitu loh. Kita buang dulu, dia beker, habis mandi kita tempel lagi. Di situ kita ngetahuin karakternya, ini tambah emosi atau tambah birahi. Di situ rata-rata orang pusing, jantannya nggak mau ngawin om, gimana nyetingnya? Ya itu tadi, saya balikin lagi, karakternya dipahamin. Kalau over emosi ya nggak bakal. Rata-rata tuh banyakan yang malah matokin pantat betina nungging tapi pantatnya matokin, berarti jantan itu kurang naik tuh birahinya mas, kurang naik sedikit. Yang kita kasih apa? EF nya tambahin sambil jemur, habis mandi jemur, EF tambahin, jangan lama-lama jemurnya, terus tempel lagi. Begitu dia dimasukin, biasanya dia berubah karakternya, bisa langsung ngawin, bisa malah galak. Jadi kesalahan kita itu kebaca gitu loh. Sambil meraktekin, sambil nyari settingan birahi jantan. Gitu. Kendalanya di itu. Terus kendala terakhir, udah ngawin, udah nelor. Terus udah nelor nih, udah ngawin padahal kok nggak netes-netes. Nah itulah dilihat kawinnya pas apa enggak gitu loh. Kalau kawinnya pas, nggak meleset, ya pasti isi telurnya gitu. Terus saya lupa mau ngasih tip, bagi yang punyai betina muda, mendingan ditaruh sangkar seperti ini dulu. Boleh sangkar gantung, boleh sangkar kotak, apa aja lah, yang penting kurung. Itu kita siapkan sarang aja, begitu, sarang. Itu fungsinya untuk dia berlatih menyarang ya, dia berlatih. Biarkan dia, kalau masih muda itu biarkan kita asupin terus, yang banyak, variasikan. Ntar lama-lama dia buang telur sendiri gitu loh. Diusahakan buang telurnya itu di tempat sarang ya, jangan di luar. Biasanya banyak yang kejadian buang telurnya itu ke bawah, jadi pecah. Nah itu biasanya kendalanya apa? Betina itu nggak nyaman sarang itu yang dipakai apa. Jadi pilihannya sarang itu kan udah kita bahas kemarin sebelumnya. Pakai serat nanas bisa, pakai daun pinus juga bisa, terus pakai pelepah pisang juga bisa. Yaitu cari yang dia suka gitu loh. Kayak punya seperti saya itu masih acak-acak tuh, dia nyari sarang yang enak. Fungsinya betina dibuat buang telur itu supaya dia berlatih. Kalau udah pas buang telurnya di sarang, biarkan dia ngeram sampai 1 sampai 10 hari, biarkan dia ngeram.
Habis itu kita cabut. Itu bagi betina-betina muda ya. Kita latih begitu dulu, nggak usah langsung buru-buru dikawin. Kita latih begitu. Kalau dia udah nyaman sampai ngerem 10 hari, baru kita cabut, kita mandiin, kita jemur, kita ulang kayak tadi. Kayak pertama codingnya. Nah itu berarti betina tuh udah siap untuk reproduksi. Jadi tinggal nunggu dia ngeleper baru kawinkan, udah pasti ntar nantinya udah siap nelornya di pas itu di sarang. Itu bagi betina-betina muda ya, jadi jangan buru-buru buat betina-betina muda umur setahun, 11 bulan itu masih lama gitu. Biarkan dia nelor umpan dulu, jadi nyantai mas. Jadi ternak cucak hijau itu lebih boros di umpan daripada ternak daripada ternak murah ya. Kalau cucak hijau itu harus variasi, makanya itu tadi jalannya dengan senang hati, jangan dilihat materinya, harus beli ini ulat Hongkong, harus beli kroto, harus beli buah-buahan macam-macam. Itulah tantangannya nangkar cucak hijau supaya jadi. Jadi materi itu tidak buat patokan, nggak usah dipikirkan, yang penting lestari. Itu kalau mau jadi ya, mau cepat punya tangkaran jadi, EF itu jangan pelit gitu, variasikan. Dihitung boros, hitung-hitungan burung sekarang ini cucak hijau murah-murah kok diternak. Jangan lihat nilai jualnya, tapi lihat ke depannya nanti apa yang saya sampaikan di depan tadi, misi saya apa segala macam. Mudah-mudahan bisa memberikan contoh bagi semua pecinta cucak hijau ya. Jadi berjuanglah sebelum terlambat. Jadi tetap putus asa, jangan semangat ya mas. Dah. Kemudian ini ciri-ciri jantan yang siap dikawinkan ya. Tuh, dia tidak over emosi dan tidak over birahi. Nah ini tinggal nunggu betina ngeleper, kita tempel pintu sama pintu, kita masukkan. Apabila betina udah ngeleper pasti dia ngudak untuk kawin. Jadi ciri-cirinya begini nih, tidak over emosi, tidak jamtrok. Nah ini settingannya berbeda ya dengan cucak hijau dilombakan. Nah cucak hijau ini nanti kita lihat karakternya, karena cepat berubah saat bertemu betina. Jadi saat disatukan itu mau ngawin apa malah matokin pantat gitu loh. Nah, pada dasarnya beginilah visualnya. Tuh. Sebenarnya itu ini burung tuh nggak harus gacor banget ya. Kalau gacor banget justru dia malah fighter. Jadi visualnya begini tuh, dia tuh nggak perlu gacor wor-wor, cuman kalau lihat betina itu dia mau ngawin gitu. Seandainya kita trek sama jantan, dia malah emosinya naik gitu. Jadi justru cucak hijau itu nggak boleh over gacor, cuman kita gimana caranya tuh nyari settingan kawin. Yang masih banyak yang susah itu nyari settingan jantan. Kendalanya kalau udah punya jantan satu buat ngawin ya jangan dirubah-rubah itu settingannya. Diingat-ingat settingan jantan ngawin begini. Lah ntar tinggal ngaplikasikan dengan jantan yang lain kalau punya lagi. Ya paling beda sedikit lah. Karakter jantan kan beda-beda. Gitu. Ya kita bersihkan tainya, kita kasih mandi 2 hari sekali, ganti air minumnya, pisangnya kita ganti, sama boleh dikasih EF yang macam-macam itu setelah kita mengetahui kondisi betina ini belum bisa buat ngawin. Jadi kita kotak-katik. Tapi kalau udah bisa ngawin, settingannya seperti harian aja, nggak perlu gacor, nggak perlu apa, tapi lihat betina langsung ngawin.
Jadi rawatannya tetap seperti orang rawat biasa ya, mandi, jemur, kasih F-nya standar aja 22 gitu. Nanti kedepannya kalau mau buat kawin kayak saya bilang tadi, settingannya itu kita yang otak-atik sendiri gitu. Gitu Mas. Jadi saya jelaskan vitamin yang buat harian khusus betina ya. Harian mengondisikan sehat betina itu racikan dari jus nunung. Takarannya jus nunung nih 100 ml yang Joy B original. Ini campurannya 1/4 Vitagik. Nah, kita campur, kita takar 1/4 tuh seberapa banyak. Pada tahu nih isinya kan dalam satu kemasan ini kita bagi 4 aja, kita masukin ke sini, kita aduk, kita kocok-kocok. Nah ini buat minum betina cak hijau. Kasihnya seminggu itu 2 kali atau 3 kali itu udah bagus, habis proses mandi jemur. Kemudian vitamin yang kedua, J1 itu produk dari komunitas Gas Jumbo juga. Ini tadinya khusus pleci tapi bisa diaplikasikan untuk cak hijau. Cara pemakaiannya sama, air mineral kita jelaskan 10 tetes ya. Yang tadi saya udah jelaskan. Ini imbanginya pakai apa. Terus yang ini kan sirup marjan, ketemunya dengan ekstimulan. Jadi kita takarnya langsung dicepuk. Dari sirup marjan itu setutup botolnya, ininya sepertiga stimulannya biar nggak pahit banget, intinya manis lah. Itu campurannya dengan susu bubuk, enggak pun nggak apa-apa. Dan ini minyak, kalau di sini minyak ikan ya, kalau kita beli impor nih dari Jerman, ini oil minyak ikan. Ini juga fungsinya diminum. Kalau ini seminggu sekali nggak masalah. Ini menghindari bertelurnya susah nih pakai minyak. Itu aja sih Mas, yang vitamin yang perlu dibutuhkan. Nah ini dilakukan tahap bertahap ya. Kasih minumnya itu setelah mandi jemur, diimbangi dengan EF tadi ya. Jangan sampai nggak dimandikan, ntar bisa ambrol burung sampean. Gitu Mas.